رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله والحمد لله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala aidan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ummi Rafi' annaha qalat ya Rasulullah dullani ala amalin ya'juruni Allahu azza wa jalla. Qala ya Umma Rafi' idza qumti ila sholati fasabbihillaha ta'ala asra wa hallihi asra wahmadihi asra wa kabbirihi asra wastaghfirihi asra. Fa innaki idza sabbahti qala Allahu ta'ala hadza li wa idza halatti qala Allahu ta'ala hadza li wa idza hamidti qala Allahu ta'ala hadza li wa idza kabbarti qala Allahu ta'ala hadza li wa idza astaghfarti qala Allahu ta'ala qad fa'altu. Rawahu Muslim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang sempat bawa buku bisa dibuka pada halaman ini kembali. Kita pada halaman 94 sampai 95. Pertama kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan karunia-Nya kita malam ini kembali bisa untuk berkumpul di masjid yang kita cintai dalam rangka mengajak dirinya masing-masing untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menyelesaikan sholat fardu maghrib, lalu kita bersama-sama iktikaf di masjid sembari kita thalabul ilmi sambil kita menunggu datangnya waktu sholat isya. Kita berharap mudah-mudahan kita semuanya dapat pertolongan Allah sehingga nanti kita bisa melaksanakan sholat isya dengan berjamaah. Kita semuanya diingatkan oleh Rasulullah manakala kita melakukan sholat isya berjamaah, maka kita sama nilainya dengan melakukan separuh malam untuk qiyamul lail, sama dengan beribadah separuh malam. Nah, mudah-mudahan kita sampaikan salam takzim ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya betul-betul tercatat sebagai umatnya dan kelak kita semuanya dipastikan untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang tadi sudah saya baca. Hadisnya agak panjang, ada di halaman 94 sampai 95, nanti bisa dilihat. Untuk menambah nilai dalam kita beribadah dalam sholat. Ummi Rafi', ibunya Rafi', beliau berkata, artinya bertanya, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin ya'juruni Allahu azza wa jalla alaihi.
tunjukkan atau ajarkan kepadaku satu amalan yang apabila saya melakukannya Allah memberikan pahala yang banyak kepadaku. Jadi Umi Rofiq meminta amalan dari Rasulullah yang dengan amalan itu menjadikan Allah memberikan pahala, memberikan pengampunan. Lalu Rasulullah menjawab, memberi qala ya Umar Rofiq, yang berbicara itu Allah, wahai Umi Rofiq, idza qumti ila sholati, apabila kamu berdiri, halaman 94 95 juga. Di situ tidak ada tulisan Arabnya, tulisan Indonesia, hadisnya. Idza qumti ila sholati, apabila kamu berdiri dan mengerjakan sholat. Sholat 5 waktu itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat maktubah. Apabila kita tidak berdiri mengerjakan sholat, itu kata Nabi, fasabbihillaha ta'ala asron, baca olehmu tasbih 10 kali. Sudah biasa kalau itu. Upaya yang diingati biasanya atau kebanyakan masalah itu lalu berlupakan, itu modelnya. Padahal kalau dibiasakan fasabbihillaha ta'ala asron. Umi Rofiq diberi amalan oleh Rasulullah, apabila hendak berdiri mengerjakan sholat, baca olehmu tasbih. Wa halilihi asron, baca olehmu tahlil 10 kali. Tasbih itu subhanallah, tahlil la ilaha illallah, dibaca 10 kali, 10 kali. Wahmadihi asron, baca olehmu tahmid. Tahmid itu alhamdulillah, dibaca 10 kali. Wakabbirihi asron, baca olehmu takbir 10 kali. Jadi kalau disambung seperti yang kita biasa baca, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus selanjutnya wastaghfirihi asron, baca olehmu istighfar 10 kali. Jadi kalau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah, berarti sehari. Nah, dibaca 10 kali. Ini hadisnya Nabi, riwayat Imam Muslim. Apa fadilah, apa keutamaannya orang yang tidak berdiri mengerjakan sholat, baca 5 kalimat tadi. Nah, ini disebutkan oleh Nabi, dijelaskan ini, fa innaki idza sabbahti qala Allahu ta'ala hadzali, ketika sampai yang tadi mengucap tasbih subhanallah, apa artinya, maknanya subhanallah, sampai yang betul-betul berikrar tidak ada yang maha suci kecuali hanya sahabat ikrar itu. Maka Allah menjawab qala hadzali, itu milikku. Jadi siapa tidak berhak memiliki, yang maha suci hanyalah Allah. Nah, sampai-sampai dan saya ini banyak dosa, maka sampai dan saya mohon ampun terhadap Allah. Jadi kalau orang menyatakan diri dan punya dosa, itu berarti melawan. Nah, begitu modelnya. Hati-hati. Wa idza halalti, apabila kamu mengucapkan tahlil la ilaha illallah, dijawab oleh Allah, qala Allahu ta'ala hadzali. Memang tidak ada Tuhan selain aku. Jadi siapa yang mengaku ada Tuhan selain Allah, maka
murkanya Allah pasti akan diterimanya. Nanti buka dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-110 terakhir itu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi 110. Kalau sampai dan saya kepingin nanti kembali di hadapan Allah mendapatkan ridhonya, maka di dalam hidup gunakan untuk beramal yang soleh. Tapi beramal soleh tadi ingati, jangan sampai kita mensekutukan Allah terhadap sesuatu. Bisa saja saya dapat kelihatannya sholat, padahal kita sholatnya kita nyatakan karena itu kekuatan kita. Secara ilmu tauhid merusak itu berarti. Sampai dan saya bisa sholat ini karena ditolong oleh Allah. Sehingga dengan bisanya sholat kita tidak menimbulkan diri kita sombong, tapi menambah kita untuk bersyukur kepada Allah. Ya begitu kan? Ini tauhid. Sebanyak apapun amal ibadah yang kita lakukan, tidak akan ada nilainya di sisi Allah kalau tidak dibimbing dengan tauhid. Makanya sampai beramal, bersedekah kalau nggak dilandasi dengan iman karena Allah, tidak ada nilainya di sisi Allah. Ada nilainya di sisi manusia. Umpamanya masjid ini dibongkar. Kebetulan sampean ini orang yang konglomerat apa namanya itu, kaya. Akhirnya sampean menanggung semua biayanya pembangunan masjid. Akhirnya sampai habis 5 miliar umpamanya. Kira-kira menurut sampai uang 5 miliar itu banyak kan terserah sampai. Kalau bagi yang korupsi sampai 270 triliun ya 5 miliar itu ya kecil kan begitu. Tapi kalau seperti saya sampai punya miliar-miliaran wah sudah kepalanya seperti ada sakit banyak. Lalu kita ngomong bangunan masjid sudah selesai, enggak. Ini masjid semoga ini kalau enggak aku yang bangun bisa. Nah, itu berarti sudah timbul wujud ini rusak. Maka sampai diingatkan oleh Allah itu dalam Quran itu khitabnya untuk orang yang beriman, karena amal bagi yang beriman itulah yang sampai kepada Allah. Artinya kalau beramal walaupun sampai beriman kepada Allah, kalau sampai ada pengakuan bahwa itu kekuatan sampean, ini menjadi rusak, berarti sampai menuhankan diri sampean sendiri. Nah, ini ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai hambaku yang beriman, jangan kamu hapus, jangan kamu rusak pahala sedekahmu. Bagaimana penyebabnya sehingga pahala sedekah itu rusak? Bil manni wal adha, menyebut-nyebut mungkin. Jadi hati-hati. Karena ini kaitannya iman. Saking beratnya di awal pembahasan kita dalam buku ini kita diingatkan supaya kita senantiasa untuk selalu memperbaharui iman kita. Itu penting. Maka alhamdulillah kita bisa meredai setiap selesai sholat diajak kita memperbarui iman kita dengan membaca kalimat tahmid la ilaha illallah. Itu masya Allah. Nomor 3, wa idza hamidti qala Allahu ta'ala hadzali. Apabila kita tadi dalam mendirikan sholat, mengatakan sholat tadi, lalu kita membaca tahmid, membaca alhamdulillah, dibaca tadi 10 kali berdasarkan hadis riwayat Muslim ini, maka Allah jawab hadzali. Memang segala puji itu hanya untuk Allah. Sampai dan saya tidak berhak untuk mendapatkan pujian. Maka berlaku baik, jangan mencari pujian manusia. Carilah pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, karena Al-Quran dalam surat Al-Kahfi 107 menyatakan kalau sampai dan saya di dalam melakukan amal ibadah tadi semata dilandasi karena ingin menggapai ridhonya Allah, maka sampai disiapkan surga Firdaus. Itu surat Al-Kahfi ayat yang ke-107 itu. Innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kalaupun sahabat berbuat baik, kalau tidak dilandasi karena iman tadi, akhirnya amal kita menjadi sia-sia di sisi Allah. Maka kita jaga itu. Maka dikata sampai hendak mengerjakan sholat, mengucapkan takbir alhamdulillah, Allah menjawab hazali itu milikku. Maka sampai melakukan ibadah bukan cari pujian dari makhluk, tapi saya dan kalian semuanya beribadah mencari pujian, mencari ridhonya Allah Subhanahu. Begitu modelnya itu dari tanah. Sehingga meluruskan ibadah itu penting. Ibadah sudah penting, lebih daripada itu harus di dalam beribadah ini diluruskan niatnya semata karena Allah. Nomor 4, apa yang kita baca sebelum ketika hendak mendirikan sholat adalah membaca takbir. Wa idza kabbarti qala Allah taala hadzati. Apabila kita mendirikan sholat tadi membaca takbir itu Allahu Akbar, maka Allah menjawabnya hadzali itu milikku. Tidak ada yang maha besar kecuali aku. Maka siapa yang menyombongkan diri berarti dia membesarkan dirinya, aku murka terhadapnya. Maka Nabi menegaskan dalam hadisnya itu la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Tidak bakalan masuk surga orang yang di dalam dirinya ada kesombongan. Ya karena kita ini nggak bisa mungkin adanya kita diadakan kok nyombong. Berarti kita tidak paham dengan diri kita. Nah, maka kita belajar untuk memahami dirinya masing-masing bahwa kita ada karena diadakan, maka tidaklah berhak untuk menyombongkan. Maka atas diri kita tadi senantiasa bersyukur terhadap yang mengadakan kita. Maka ketika yang mengadakan kita ingin untuk menghancurkannya, ingin untuk mengambilkannya, tidak ada satupun yang bisa untuk menghalang-halanginya. Ya kan begitu masalah. Sampai dan saya kepingin hidup 1000 tahun lagi, tapi kalau Allah menghendaki besok meninggal, tidak ada satupun yang bisa untuk menghalang-halanginya. Sekalipun dia gubernur, sekalipun dia presiden. Mike Tyson petinju, suka mengkau orang, mati juga. Tidak bisa mempertahankan dirinya. Muhammad Ali, itu legenda tinju. Saya dulu senang tuh nonton itu. Padahal waktu itu di kampung saya belum ada TV. Kalau sudah namanya ada berita kata Muhammad Ali petinju, sudah datangi di mana orang yang punya TV itu nonton sampai kalau di rumahnya ditutup nonton di jendela. Hari itu. Nah kalau sekarang ini setiap rumah sudah ada TV, malah tidak usah setiap rumah, setiap manusia sekarang sudah bawa TV masing-masing. Rasanya tidak enak kalau nggak itu apa? Handphone, sudah semuanya itu. Coba lihat nih orang-orang itu lagi asik ngomong nggak ada paling asik. Lagi pengajian itu lagi taklim itu ada tablet akbar. Sampai dia alhamdulillah tidak digoda dengan itulah. Mudah-mudahan ini semuanya menjadikan diri kita semakin sadar sehingga tingkat kesyukuran kita semakin kokoh. Setelah Ramadan kita kerjakan, upaya puasa 6 hari di bulan Syawal sudah kita kerjakan, kita mengantarkan menjaga iman kita semakin kokoh. Kan begitu. Makanya sampai selesai salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa langsung baca memuji kepada Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Sampai yang bisa sholat itu karena karunia berkat nikmat Allah yang ada pada diri kita berupa iman dan Islam.
Kalau tidak ada kekuatan iman dan kekuatan Islam syariah, walaupun dipanggil sholat tidak akan tergerak hati untuk sholat. Maka kita mengucapkan syukur kepada Allah karena kita mendapatkan nikmat yang besar. Apa nikmat yang besar? Berupa kita bisa mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat itu karunia yang besar. Karena sholat itu sujud, dan sujud ini nanti asal sujud, anggota sujud itu diharamkan api neraka untuk menyentuhnya. Maka kalau dihitung-hitung, kalau dibayar dengan ratusan juta, nggak ada nilainya. Semua itu hanya berlaku di dunia. Coba kita pikirkan, kita mau memenuhi kebutuhan hidup di dunia saja. Mohon maaf karena kalau siang jadikan malam jadi siang. Saking kita ingin untuk mencukupi keperluan kita di dunia. Lalu pertanyaannya, keperluan dan kebutuhan kita nanti di akhirat, bagaimana kita sudah mempersiapkannya? Maka sampai bisa sholat, apakah sholat wajib, apakah sholat sunat, itu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Maka itu sampai Nabi mengingatkan, amal ibadah sholat itu nanti yang akan ditanya pertama. Kalau sholat sangat baik, amal yang lain akan ikut baik. Maka bisa sholat, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai rajin ke masjid taklim ke mana-mana, tapi kalau sholat sampai abaikan, sholat penting. Maka bisa sujud, alhamdulillah. Maka kalau sujud betul-betul dianjurkan, kalau sujud itu darinya akan ditekan di tempat sujud itu. Akan ditekan, jangan lalu darinya modelnya kayak apa, anggar-anggar apa namanya itu, renggang-renggang itu. Kalau mau ditekan akan ditekan, dianjurkan. Tapi ya jangan digosok-gosok. Nanti digosok-gosok kau ingin hitam gitu. Nanti kalau kau ingin hitam gampang aja ya. Kasih batu gosok-gosok itu jadi. Nah. Jadi dibaca 4 tadi tambah 1 nanti. Yang pertama subhanallah. Kalau di situ urutannya itu kalau di situ setelah baca tasbih terus membaca al-tahlil, terus baca tahmid, terus membaca takbir. Nah, kalau sebenarnya kalau zaman subhanallah la ilaha illallah kan biasanya kita bacakan enak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu ditutup dengan astagfirullah. Ini wa idastaghfarti. Baik Umi Rofi, apabila kamu hendak berdiri mengerjakan sholat tadi, lalu kamu membaca, mengamalkan zikir, membaca istighfar yang 10 kali tadi, qala Allahu ta'ala qad fa'altu. Allah berjawab, Allah berkata, apa kata Allah? Orang yang hendak berdiri mengerjakan sholat tadi membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 10 kali, lalu diikuti dengan istighfar 10 kali. Kata Nabi, ketika sampai membaca istighfar tadi, Allah menjawabnya, aku akan mengerjakannya untuk memberikan pengampunan terhadapnya. Jadi sebelum sholat, pernyataan kita bahwa tidak ada yang berhak dituhankan selain Allah, tidak ada yang berhak untuk disucikan kecuali Allah, tidak ada yang dibesarkan kecuali Allah. Nah itu tidak ada yang dipuji kecuali hanya Allah. Sampai ikrar sebelum mengerjakan sholat tadi, lalu sampai ikuti dengan pernyataan memohon ampun atas dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Nabi, Allah akan mengampuni segala dosanya. Makanya sholat itu bukan cuma sekedar mengerjakan kewajiban, tapi sholat itu juga menjadi sarana untuk kita mendapatkan pengampunan dari Allah dan menjadikan sarana untuk membuka pintu-pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu masalah sholat itu. Kalau kita melakukan menjaga ini, insya Allah ini tatanan yang diajarkan oleh Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, perlu kita cermati. Maka ketika kita hendak berdiri sudah dimulai itu, nah, diingati sambil kita menyusun sop yang di depan itu masih kosong segera. Kita sudah diingatkan oleh guru-guru kita, jangan justru malah sampai ada di sop yang kedua, sementara yang di depan masih kosong sampai nyuruh orang lain. Jangan. Ada yang menyatakan itu haram bagi orang itu.
Kecuali sampai sudah ada di shop yang di depan, kok masih ada, lalu sampai bisa ngajak orang yang di belakang sampai supaya masih. Tapi kalau sampai di belakang itu ada yang kosong, nyuruh orang sampai enggak berebut mengisinya, itu ada yang menyatakan haram. Isi dulu. Nah setelah isi kok masih kosong, segera kita ajak yang lainnya, segera baru dipenuhi yang kedua. Jangan bisa ambil anak-anak yang kecil-kecil nanti akhirnya isi yang di depan, jangan sampai. Sementara yang tua-tuanya di belakang, jangan sampai. Ini ditata dan nah, mudah-mudahan kita di dalam melakukan ibadah ini yang Rasulullah memberikan begitu besar perhatiannya, sampai ketika Umi Robi meminta amalan kepada Rasulullah, Rasulullah memberikan amalan. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah? Ketika kita hendak mengerjakan sholat, berdiri hendak mengerjakan sholat, baca 5 kalimat ini: Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah. Dan ini sudah setiap pertemuan kita pasti membaca zikirnya. Nah mudah-mudahan zikir-zikir yang kita baca tadi mampu untuk membersihkan dan menjernihkan hati kita. Ini masalah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hati kita ini dijaga, senantiasa dikokohkan keimanan kita, dikuatkan keislaman kita, sehingga dengan itu kita berharap hidup yang sebentar ini senantiasa berhiaskan iman, berhiaskan Islam. Karena dengan iman itulah, dengan Islam itulah yang akan mengantarkan kita untuk hidup bahagia selamat nanti di yaumil qiyamah, di hari akhir. Itu masuk karena ada dalam Quran disebut walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Sementara kita semuanya tahu kehidupan di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Maka dalam Quran diingatkan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Diingatkan apa itu? Yang diingatkan pertama itu supaya saya dan sampai hidup di dunia itu mempersiapkan bekal sampai dan saya nanti di akhirat. Tapi karena sampai dan saya hidupnya di dunia, jangan sampai sampean meninggalkan urusan dunia. Jadi urusan dunia kita gunakan sebagai sarana untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat. Nah, jangan sampai justru kita melalaikan urusan akhirat, sementara kita sendiri terpelosok untuk urusan dunia. Sementara dunia yang kita cari tadi tidak akan kita bawa menghadap kepada Allah, kecuali dunia yang kita ajak untuk beribadah, beramal. Nah, ini sebentar lagi akan dilaksanakan kegiatan namanya Idul Adha, Idul Kurban. Mari kita beli rokok 1 hari 1 bungkus bisa, ya kan? 1 bungkus berapa? Nggak tahu, nggak pernah beli. Oh iya kan 35. Oh aduh 35 sudah. Taruhlah itu 25 aja, nggak usah banyak-banyak. 25 1 hari. Kalau 1 bulan berapa? 750. 750 kalau kira-kira 6 bulan berapa? Hitung sendiri. Nah, terus kira-kira kalau 6 bulan itu loh dipakai untuk beli kambing bisa apa? Lebih harusnya. Beli rokok tiap hari bisa. Korban tidak bisa. Gimana nanti kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti ditanyakan hati-hati. Makanya ya, kalau tidak bisa korban kambing, ya korban sapi. Korban kambingnya bisa, harus sapi. Pokoknya berupaya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya saya itu supaya merasa tidak berat itu ada cara saya. Caranya apa saya? Jadi
Setiap hari kalau ada uang itu kan begitu, masukkan di kotak. Di kotak itu ditulis itu untuk korban. Nanti kalau kurang ditambahin. Entah ada 20.000 ini Pak, masuk korban, untuk korban. Yang sebelahnya lagi untuk zakat. Jadi kita berharap mudah-mudahan ada nilai-nilai yang Allah berikan kepada kita ini menjadi sarana untuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sebagai bentuk permulaan dalam rangka untuk memperkuat, memperkokoh keimanan kita, dan nilai ibadah yang kita lakukan semakin meningkat pahalanya di sisi Allah. Maka mari kita sama-sama melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada Ummi Rafiq yang ketika itu meminta amalan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah memberikannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah wa la tahrim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.